Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang barisan aritmatika, tentang soal OSN. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi yang akan saya sampaikan ya, barisan aritmatika pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama saya telah membahas 3 soal ya. Sekarang saya akan membahas 3 soal lagi. Anak-anak, dalam menyelesaikan soal matematika, kamu harus mengunci dulu. Mengunci apa? Mengunci pertanyaan pada soal tersebut. Jadi kamu harus tahu dulu apa yang ditanyakan soal tersebut. Setelah kamu ketahui pertanyaannya, baru kamu bisa mencari informasi-informasi pendukung untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi kunci dulu pertanyaannya apa. Nah, ini ada contoh nih, huruf ke 2021 dari pola bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia titik-titik adalah kunci dulu pertanyaannya. Jadi ini soal, jangan lupa kamu tulis di buku catatan, karena buku catatan itu sangat penting ya. Kita kunci dulu pertanyaannya. Dia pengen tahu ketika huruf 2021 itu huruf apa gitu, maksudnya huruf apa. Ini pertanyaannya. Baru cari informasi pendukung. Informasi pendukung itu ada kata bahasa Indonesia. Kalau kita urutkan, dia akan membentuk suatu barisan ya. Kita urutkan. Kita mau kemari tujuannya nih, karena kita sudah kunci soalnya ya. Ketika pada huruf 2021 itu huruf apa ya? Kita kunci ini, informasi pendukung untuk menyelesaikan soal. Ada bahasa Indonesia, kalau kita urutkan akan membentuk suatu barisan. Jadi U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Ini sebagai informasi pendukung ya, nah, U9, U10, U11, U12, U13, U13, U14, dan U15. U15 ini informasi pendukungnya. U1 adalah huruf bahasa ya. U2 adalah huruf A. Seterusnya begitu nak. Nah, jadi saat U1, saat huruf U1 huruf B, saat U2 huruf A, saat U3 huruf H, saat huruf 4 huruf A lagi, saat yang kelima adalah huruf S, saat ke-6 U6 huruf A. Dia begitu. Dan dia mengulang satu pola ini ya, satu pola ini namanya, terdiri dari 15 huruf. Terus mengulang lagi. Ketika ini pola pertama ya, ini pola pertama. Nanti ketika masuk ke pola kedua, ngulang lagi bahasa Indonesia, selesai. Masuk ke pola 3, ngulang lagi bahasa Indonesia. Begitu ngulang seterusnya. Nah, itu informasinya seperti itu. Sehingga ketika pada 2021 itu udah berapa kali pengulangan dalam polanya, gitu ya. Kita bisa mengetahui polanya. Satu pola itu ya, satu pola terdiri dari berapa? 15 huruf ya. Nah, kalau ada 2021 pengulangan ya, ada 2021 itu pengulangan, maksudnya 2021 huruf yang berulang ya, sehingga terbentuk berapa pola. Ya sudah, kita bagi saja 2021 pengulangan huruf terbentuk berapa pola. Kalau satu polanya 15 huruf ya, satu polanya 15 huruf. Kalau ada 2021 huruf, berarti pengulangan berapa pola? Ya dibagi 2021 dibagi 15 ini. 2021 dibagi 15 ya, dibagi 15. Saya ambil kali 1 ya. 1 kali 15 15 ya. Saya kurangin. 20 kurang 15 5. Turun 2-nya ya. 52 bagi 15 3. 3 kali 15 45 ya. 52 kurang 45 7. Turun satunya.
71 bagi 15 4 atau 5 dia? 4 ya. 4 kali 15 60 ya. 60. 71 kurang 60 11. Nah, ini koma, kalau koma nggak usah diterusin ya. Kan satunya sudah turun ya. Sudah terakhir. Berarti 134 pola. Nah, 134 pola untuk 2021, tapi bersisa ini. Bersisa di 11 huruf, masih ada sisanya kan ya. Jadi 2021 ketika dibagi 15 adalah 134, sisanya 11 tuh. Jadi ketika 134 pola ya, dia ngulang lagi dari awal. Ngulang lagi hurufnya. Gitu ya. Jadi polanya begini. Ketika sudah satu pola 15 huruf, mulai lagi dari awal. Maka mulai satu pola, ini satu pola, pola pertama lah tuh. Ngulang lagi ke pola kedua tuh. Ngulang lagi, seterusnya begitu. Nah, ketika 134 pola pengulangannya itu, ada sisa 11. Ya sudah, cari sisa 11 itu yang mana? Sisa 11 adalah yang ini, yang N. Jadi, ketika 2021 pengulangan pada huruf, itu adalah huruf apa? 2021 itu, yaitu huruf N. Yaitu huruf N jawabannya. Karena sisanya 11. Begitu nah ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya nak. Contoh soal 2. Jika AN adalah suku ke N, barisan aritmatika, dan diketahui A1 ditambah A4 ditambah A7 ditambah dan seterusnya ditambah A16 sama dengan 150. Maka nilai dari A1 tambah A6 tambah A11 tambah A16. Ini pertanyaannya nak ya. Kita kunci pertanyaannya ini ya. Kita jawab ya nak. Jadi A1 ditambah A6 ditambah A11 ditambah A16. Ini kita kunci jawabannya ya. Nah, kita nggak bisa nambahin ini kalau kita belum tahu A1 itu apa, A6 itu apa, A11 itu berapa, A16 itu berapa. Nah, kita harus cari informasi nak. Informasi yang pertama adalah AN adalah suku ke N, gitu ya. Jadi AN itu maksudnya bisa A1, A6, A11, A16 adalah katanya suku ke N, suku ke N. Jadi A1 ini bisa juga kita tulis begini nak. Jadi U1 boleh ya, ditambah U6 ditambah U11 ditambah U16 gitu ya. Nah, bisa juga ditulis begini nak. Kita kunci dulu pertanyaannya nih. Oke, pertanyaannya ini. Kita kan punya rumus UN ya nak ya. Bahwa rumus UN itu adalah A ditambah N-1B. Kan gitu ya. Berarti kita bisa mencari satunya ya, untuk bisa mencari satunya nih. Berarti kalau untuk U1 ya, A, karena kan A-nya suku awalnya belum diketahui. Berapa suku satunya? Ya, kita belum ketahui. N-nya adalah N yang ke-1. Berarti 1 kurang 1. B-nya juga belum diketahui, kali B ya. Sehingga U1 sama dengan A ditambah 1 kurang 1 berapa? 0. 0 kali B. Ya, maka U1 sama dengan A. Kalau 0 kali B tetap 0 ya. Jadi hasilnya A. Berarti untuk U1 adalah A. Untuk U1. U6 berapa? Sama begini juga caranya U6. Untuk U6 ya, UN. Untuk U6 ya. Untuk U6 maka saya tulis lagi ya, UN ya. UN sama dengan A plus N-1B. Berarti kalau untuk U6 sama dengan A plus N-nya berarti 6 ya. 6 kurang 1 ya. 6 kurang 1 B. Maka sama dengan A plus 6 kurang 1 berapa? 5. 5 kali B berarti 5B ya. Jadi A plus 5B. Nah, jadi U6-nya adalah A plus 5B. U11-nya sekarang. Cari lagi sama seperti ini juga U11-nya. Langsung aja ya, bisa ya. Ketika 6 berarti 6 kurang 1 jadi 5 tuh, jadi 5B ya. Ketika 6 kurang 1 jadi 5B. Langsung ya. Berarti ketika 11 ini selalu A semua ya. Selalu A semua tuh. Karena A-nya belum diketahui, B-nya belum diketahui. Kan gitu ya. Ya. Jadi yang berubah di ininya doang nih, dikurangi oleh yang sukunya ya. Tuh, A-nya nggak berubah, B-nya nggak berubah. Ketika 6 dikurang 1 5 jadi 5B. Berarti kalau 11 kurang 1 ya. 11 kurang 1 berapa? 10 ya. Jadi 10B gitu ya. Nah, terus ditambah U16. Kalau U16 berarti A
Berarti 16 kurang 1 berapa? 15 ya. 15 ya. Berarti ditambah 15B sama dengan titik-titik ini. Tuh. Jadi ini begini nih. Tuh. Ya. Cari suku yang sejenis yang sama. Tuh. A. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. A-nya ada 4. Jadi 4A ditambah. B-nya berapa? 5 tambah 10, 15 tambah 15. Jadi berapa? 30B sama dengan. Nah, ini sebenarnya mau dicari 4A ditambah 30B berapa? Ya. Jadi kita kunci dulu pertanyaannya ini. Berarti tugas kita mencari A itu berapa, B itu berapa, sehingga nanti kita bisa kalikan 4 dikali A. A-nya berapa? Kita belum tahu. Kita cari. B-nya berapa? Kita belum tahu. Nanti dikali 30. Setelah itu dikalikan antara perkalian 4 kali A hasilnya berapa ditambah dengan 30 kali B hasilnya berapa. Dijumlahkan gitu ya. Nah, ini dia pertanyaan yang sesungguhnya tuh seperti ini. Ya, jadi kita kunci dulu pertanyaannya. Terus bagaimana Pak menyelesaikan untuk mencari A dan B-nya? Cari lagi informasi yang ada. Ini ada informasi nih. Ada informasi tuh. Ya, ada informasi. Saya hapus ya, karena papan tulisnya nggak muat ya. Ini 4A plus 30B. Karena papan tulisnya nggak muat, saya hapus ya. Untuk mencari ini, kita dapat informasi lagi bahwa A1, ya kan? A1 ditambah berapa tadi? A4 ya. A4 ditambah A7 ditambah titik-titik katanya. Ditambah A16 harus 150. Cuma kita belum tahu A-nya berapa. Dan kita tahu bahwa tadi dikatakan bahwa AN ya adalah UN ya. Maka A-nya bisa saya ganti jadi menjadi U1 ditambah U4 ditambah U7 ditambah titik-titik ditambah U16 sama dengan 150. Kan gitu ya. Kita mau nyari ini ya, mau nyari A sama B ya. Kita sudah kunci pertanyaannya. Nah, U1 itu bisa juga kan, rumusnya kan ini ya. Sudah kita dapat U1 adalah berapa? Ya, A ya. Oke. U1 adalah A. Atau enggak begini. Ini kan bisa ada titik-titiknya. Saya selesaikan dulu yang titik-titiknya. Lihat nih. Bedanya 4 nih. 4 kurang 1 ya. 3 ya. 7 kurang 4 ya. 3 ya. Ah, berarti semuanya berarti nambah 3. Berarti kita bisa mengetahui ya, bisa mengetahui bahwa U1 ditambah U4 ditambah U7 ditambah titik ini jadi berapa? U10 ya. U10 ditambah terus tambah 3 lagi terus kan nambahin 3 kan. U13 ditambah U16 titik ini berarti ada titik ini adalah U10 sama U13 ya. Sama dengan 150. Oke, nggak muat, saya hapus lagi ya. U1 sudah kita cari tadi A ya. Ya. U1-nya adalah A ditambah U4. Berarti A langsung ya. Berarti 4 dikurang 1 kayak begini aja. 6 kurang 1 jadi 5 ya. 4 dikurang 1 berapa? 3 ya. Jadi 3B gitu ya. Ditambah gitu ya. 7 berarti A ditambah 7 kurang 1 berapa? 6 ya. Jadi 6B ditambah U10 sekarang. Ya. U10 sekarang. Berarti A ditambah 10 kurang 1 berapa? 9 ya. Jadi 9B. Gitu ya. Saya hapus, nggak muat lagi. Ditambah U13, maka A ditambah 13 kurang 1 berapa? 12 ya. 12B. Ditambah U16 sekarang. Berarti 16 kurang 1 ya. 16 kurang 1 berapa? 15 ya. Berarti 15B sama dengan 150. Cari yang sama. A-nya 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6A ya. Ada 6A. B-nya sekarang ini 3 tambah 6 9 tambah 9 18 tambah 12 30 tambah 15 45 sama dengan 150 ya. Nah, di sini ini yang kita cari kan? Ini yang mau kita cari kan? Ini anggap aja kita persamaan 1. Persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Kita gabungkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kita gabungkan ya, Nah ya. Oke, kita gabungkan. Persamaan 1 adalah ini ya, 4A plus 30B ya. 4A plus 30B. Ini yang mau dicari berapa? Nggak tahu kita.
Persamaan, ini maaf nih persamaan 2 ya. Persamaan 2 ya. Persamaan 2 adalah 6A plus 45B. Yang hasilnya adalah 150. Nah, kita bisa cari di sini. Ya. Kita kan mau menuju kemari, nak. Ya. Angka ini ya. Kalau 6A plus 45B aja 150, berapa sih kalau 4A plus 30B? Nah, kita bisa tahu. Berarti ini mau menuju kemari kan? Ini juga sama, ini mau menuju kemari. Ini juga mau menuju kemari. Karena ini mau diisi. Sekarang kita lihat dari depan ya. Kita lihat dari depannya, nak, ya. 6 dikali berapa? Artinya berapa? 6 dikali berapa supaya jadi 4? Gitu logikanya ya. Kita anggap aja N. Gitu kan? Karena kan 6 mau ke 4 nih. Berarti N sama dengan 4 dibagi 6. 4 dibagi 6 atau saya kecilin ya. 2/2. Hasilnya berapa? 2/3. Maka N-nya adalah 2/3. Kita buktikan. Kalau 6 saya kali 2/3 tuh, hasilnya adalah 4. Saya bagiin ya. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2 ya. 2 kali 2 4, terbukti. Maka untuk 6 menjadi keempat dikali 2/3. Sama juga 45 mau ke 30B, mau 45 mau ke 30 itu dikali 2/3. Kita buktikan ya. 45 mau ke 30. 45 kalau saya kali 2/3. Nah, 45 bagi 3 berapa? 15 ya. 15 kali 2 berapa? 30. 30, benar, terbukti kan? Berarti kalau ini 150 ya dikali 2/3. Lagi 3 bagi 3 1, 150 bagi 3 50 ya. 50 kali 2 berapa? 100. Maka 4A ditambah 30B adalah 100. Ini jawabannya. Gitu nah ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Jika suku keempat, suku ke-7, suku ke-10, dan suku ke-1010 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah T, T kuadrat, T plus T kuadrat, dan 6054. Suku ke-200 dikurangi suku ke-20, barisan tersebut adalah, kita kunci dulu pertanyaannya. Pertanyaannya ini ya, suku ke-200 ya. Berarti suku yang ke-200 dikurangi dengan suku ke-20 adalah berapa? Kan gitu ya. Nah, kita gunakan rumus UN ya. Rumus UN ya. UN ini kan rumusnya, ini kan dipertanyakan ya. Kita selesaikan dulu ini, kunci dulu pertanyaannya. UN ini kan rumusnya seperti biasa ya. A plus N min 1B. Kita cari U200 Bang. U200 sama dengan A-nya belum diketahui ya. Ditambah N-nya ini 200 dikurang 1 dikali B. Kan gitu ya. Jadi A ditambah 200 kurang 1 berapa? 199 ya. 199 dikali B. Atau sama dengan A plus 199 kali B adalah 199B. Nah ini. Cuman kita belum tahu suku 200 itu berapa. Karena A-nya sama B-nya belum kita ketahui. Berarti kita harus mencari A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Suku 200 adalah ini ya. Berarti ya. Gitu. Sekarang suku yang ke-20 sama pakai rumus ini. UN sama dengan A plus N min 1B. Suku 20 ya. Berarti A plus 20 kurang 1B. Hasil adalah A ditambah 20 kurang 1 berapa? 19 ya. 19 kali B, maka A plus 19B. Nah, kita nggak tahu berapa suku 20 ini kalau kita belum dapat A dan B-nya. Kalau sudah dapat A dan B-nya, nanti kamu kurangin hasil suku 200 berapa dikurangin dengan hasil suku 20. Baru kita bisa menyelesaikan soalnya. Terus gimana Pak nyari A dan B-nya? Kita cari informasi. Mana informasinya? Nah, ada informasi nih. Jika suku ke-4, suku ke-7, suku ke-10 gitu ya. Informasinya begitu ya. Saya hapus ya. Karena papan penulisan nggak muat ya, nah ya. Atau di sini masih muat nih. Jika suku ke-4 berarti U4 ya. Suku U4, suku ke-7, ada informasi di sini. Suku ke-7, suku ke-10, suku ke-10, dan suku ke titik-titik berarti ya. Suku ke 1010. Suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah T, berarti ini T. Ini T kuadrat ya. T kuadrat ini T plus T kuadrat ya. T plus T kuadrat
Dan ini 6054 ya. 6054. Nah, kita mau nyari A sama B gimana nih ya? Ya sudah. Nih kita bisa ambil di sini nih. U4 dulu nih. Untuk U4 ya. Saya ambil U4 dulu. U4. Pakai rumus ini tetap. UN sama dengan A plus N min 1B ya. Maka kalau U4 sama dengan A plus 4 dikurang 1B sama dengan A plus 4 kurang 1 berapa? 3 ya. 3 kali B. Sehingga sama dengan A plus 3B. Jadi 4-nya dikurang 1 jadi 3B jadinya. Untuk U4. Nah nanti untuk U7 juga sama. 7 kurang 1 jadi 6B gitu ya. Papan tulisnya nggak muat ya, saya hapus ya. U4, U7, U10, titik-titik, U1010 ya. Tadi U4 itu sudah kita cari ya. U4 sudah kita cari, dapat berapa tadi? A plus 3B ya. A plus 3B. Bener gak? U4-nya A plus 3B. Berarti kalau U7-nya, maka kalau U7-nya berapa? Berarti A plus 7 kurang 1 berapa? 6 ya? 6B. Berarti kalau U10-nya, maka A plus 10 kurang 1 berapa? 9B. Nah, ini untuk U4-nya ya. Nah, U4 ini juga sama juga T kan? Sama juga T kan? Bawahnya sama juga T. U7 ini adalah sama juga T kuadrat. Ya. Dan U10 adalah sama juga dengan T plus T kuadrat. Nah, kalau U1010 berarti A plus 1010 kurang 1 berapa? 1009 ya. 1009B. Ya, A tambah 1009B. Nah, kalau untuk di sini tadi 1010 berapa tadi? 6054. Gitu ya. Jadi, U4 adalah A plus 3B adalah T. Gitu maksudnya ya. Adalah nanti bisa ditulis nih, bisa ditulis. Saya hapus karena nggak muat papan tulisnya ya. Berarti saya bisa tulis begini dong. U4 itu adalah sudah kita cari A plus 3B ya. A plus 3B sama juga adalah T. Gitu ya. U7 A plus 6B sama juga adalah T pangkat 2. U10 sama juga A plus 9B sama juga T plus T pangkat 2. U1010 sama juga A plus 1009B sama juga 6054. Gitu ya. Oke, kemari. Sekarang kalau saya tambahkan nih, ya, lihat nih. U4 jadi A plus 3B sama dengan T. Atau dibolak-balik sama aja, T sama dengan A plus 3B sama dengan U4. Karena ini sama semua ini. U7 sama dengan A plus 6B sama dengan T pangkat 2. Atau T pangkat 2 sama dengan A plus 6B sama dengan U7. Jadi bolak-balik ini sama. Kalau saya jumlahkan antara U4 ditambah U7, berarti kan ya, U4 berapa tadi? A plus 3B. A plus 3B. Ditambah U7 berapa? A plus 6B. A plus 6B. Kan gitu ya. Kalau saya tambahkan, dia jadinya berapa? A tambah A. Ya. Oh maaf, enggak begini ya. Berarti kan sama juga begini ya. Sama juga begini. Jadi ketika saya tambahkan U4 dan U7, U4 itu kan A plus 3B. Ya. Sama juga U7 itu berapa? A plus 6B. Maka sama ya. U4 itu bisa juga T. Ya. Bisa juga T. Ya. Ditambah U7. U7 itu adalah T pangkat 2 tuh. T pangkat 2. Kan gitu ya. Nah. Sehingga kalau saya jumlahkan ini A sama A nih. A sama A jadi berapa? 2A ya. 2A. B sama B 3 tambah 6 berapa? 9B. Nah, sama dengan T plus T kuadrat. Nah, T plus T kuadrat ini bisa juga dikatakan A plus 9B. Ya. T plus T kuadrat ini. T plus T kuadrat. Ini kan T plus T kuadrat ya. Sama juga dengan ini. Bisa juga A plus 9B yang artinya A plus 9B. Itu ya. Kumpulin yang A. Kumpulin A ke semari. Karena kita mau nyari A kan. Tadinya positif maka jadi min ya. Sehingga 2A tadinya positif jadi min. Ini 9B.
B-nya kesanakan. Tadinya positif maka jadi min ya, dikurang 9B. 2A kurang A berapa? A ya. 2A kurang A adalah A. 9 kurang 9 0 habis ya. 0 ya. Jadi A-nya 0. Nah, kita dapat A-nya 0. Gitu ya. Kita dapat tuh A-nya 0. Sekarang kita nyari B-nya. Sekarang kita nyari B-nya ya, Nak. Sudah dapat A-nya 0, sekarang kita nyari B-nya. Saya hapus ini yang gak muat ya. Kita cari B-nya dari mana? Cari B-nya dari mana, Nak? Dari sini nih. Dari U1010 nanti dapat B nih. Karena kan A-nya sudah ada. Ya, A-nya sudah ada. Kalau dari sini nggak bisa. Dari sini nggak bisa. Karena kan ini masih sifatnya T. Nah, ini dari sini nih kita bisa dapat nih. UN sama dengan A plus N min 1B. Ya kan gitu. Pakai U1010. Maka U1010 sama dengan A plus 1010 dikurang 1 dikali B mau dicari. U1010 itu berapa? 6054 ya. 6054 sama dengan A-nya sudah dapat 0. Ya, 1010 kurang 1 berapa? 1009 ya. 1009 dikali B-nya, B-nya yang mau dicari. Tuh. Ini 0 kan abaikan coret saja ya. Berarti 6054 sama dengan 1009B. 1009B. Maka B-nya sama dengan 6054 dibagi 1009. Bagi 1009. 6054 dibagi 1009. Hasilnya berapa? 6054 kalau dibagi 1009. Kita bagi 6054 dibagi 1009 hasilnya berapa ya? B-nya 51. Nah, kalau sudah dapat B-nya 51, A-nya 0, kan gitu ya. B-nya 51, A-nya 0. Baru kita bisa dapat mencari ya. Saya hapus. Kapan tulisnya? Karena nggak muat ya. Jangan lupa ditulis ya. Bahwa tadi selisih antara suku ke berapa? Suku ke 200 ya. Suku ke 200 dikurangi suku ke 20. Maka suku 200 tadi kan sudah dicari ya. Maka A ditambah 200 kurang 1, 199B dikurangnya. Kalau 20 maka A ditambah 20 kurang 1, berarti 19 ya, 19B. A-nya 0. A-nya 0 udah abaikan saja karena 0. Berarti 199. B-nya adalah 51, maka ini 199 dikali 51 ya, kali 51 dikurang 19 dikali 51. Nah, kamu bisa cari ini 199 dikali 51 itu berapa ya? 10.149. 10.149 dikurang 19 kali 51 ya, 1049 ya. Nanti kurangin 1149, 1149 dikurang 1049, 1049. Kurangin ya, ini kosong, ini 1, 10 kurang 1, 9 ya. Jadi 9.100 ya. Jadi 9.100. 9.100. Ini jawabannya ya, 9.100. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.